Nah, pada kesempatan kali ini, saya, Nazmi Nabila, akan mempresentasikan tentang analisis termal material, yaitu teknik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana suatu bahan berubah ketika dipanaskan. Apa sih analisis termal itu? Analisis termal merupakan teknik untuk mempelajari perubahan sifat material terhadap suhu. Metode ini banyak digunakan dalam bidang material, kimia, dan farmasi. Dalam analisis ini juga, parameter yang diamati meliputi perubahan massa, energi panas, dan perubahan fase, sehingga kita bisa memahami karakteristik material secara lebih mendalam. Adapun tujuan dari analisis termal, yang pertama mengetahui stabilitas termal bahan, mengidentifikasi perubahan fisik dan kimia, menentukan suhu dekomposisi, serta menganalisis komposisi termal. Jenis-jenisnya, yang pertama ada TGA, yaitu Thermography-Metric Analysis. Yang kedua DTA, Differential Thermal Analysis. Yang ketiga ada DSC, Differential Scanning Calorimetry. Yang pertama ada TGA atau Thermography-Metric Analysis. Digunakan untuk mengukur perubahan massa suatu material terhadap suhu. Metode ini biasanya digunakan untuk mengetahui kadar air dan proses dekomposisi. Hasilnya dapat berupa kurva yang menunjukkan hubungan antara massa dan suhu. Kemudian ada DTG atau Derivative Thermography-Metry yang merupakan turunan dari kurva TGA yang menunjukkan laju perubahan massa terhadap suhu. Pada grafik DTG, puncak yang terbentuk menunjukkan laju dekomposisi maksimum, sehingga DTG membantu kita menentukan suhu reaksi dengan lebih jelas dan akurat. Kemudian ada thermal event. Thermal event merupakan perubahan yang terjadi pada material akibat pemanasan. Dalam analisis thermal event sangat penting karena menunjukkan pada suhu berapa si material tersebut mengalami perubahan. Pada kurva TGA, thermal event ditunjukkan dengan adanya penurunan massa. Setiap penurunan ini menandakan adanya proses seperti penguapan atau dekomposisi. Sedangkan pada kurva DTG, thermal event ditunjukkan dengan munculnya puncak. Puncak ini menunjukkan laju perubahan massa maksimum sehingga kita bisa mengetahui suhu di mana reaksi berlangsung paling cepat. Contoh thermal event antara lain merupakan penguapan air pada suhu rendah, dekomposisi material pada suhu lebih tinggi, serta reaksi kimia seperti oksidasi. Jadi, pada setiap satu penurunan massa pada kurva TGA dapat diartikan sebagai satu thermal event yang terjadi pada material. Ini ada grafik TGA-DTG yang sudah sebelumnya dibuat dari data yang diberi. Di grafik ini tuh, yang hitamnya merupakan garis hitam, merupakan data TGA, sedangkan yang garis biru merupakan data DTG. Kurva TGA menunjukkan penurunan massa terhadap suhu, sedangkan kurva DTG menunjukkan laju perubahan massa. Pada grafik ini, ditampilkan kurva TGA dan DTG yang digunakan untuk menganalisis perubahan material terhadap suhu. Berdasarkan grafik ini juga dapat diidentifikasi beberapa thermal event. Thermal event pertama terjadi pada rentang suhu sekitar 300 sampai 380 derajat Celcius, ditandai dengan penurunan massa yang sangat signifikan serta puncak DTG yang paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa pada suhu tersebut terjadi dekomposisi utama material. Kemudian, thermal event kedua terjadi pada suhu sekitar 400 hingga 500 derajat Celcius, ditandai dengan penurunan massa lanjutan dan puncak DTG yang lebih kecil. Ini menunjukkan adanya dekomposisi lanjutan dari sisa material. Selanjutnya, thermal event ketiga terjadi pada suhu di atas 500 derajat Celcius, di mana penurunan massa relatif kecil dan kurva mulai stabil. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar material telah terdekomposisi dan hanya tersisa residu yang lebih stabil terhadap suhu tinggi. Dengan demikian, dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa material mengalami beberapa tahap dekomposisi yang ditunjukkan oleh thermal event pada rentang suhu tertentu. Kemudian, ada jenis dari analisis thermal. Yang kedua,
yaitu DTA atau Differential Thermal Analysis. DTA digunakan untuk mengukur perbedaan suhu antara sampel dan referensi. Dari metode ini, kita bisa mengetahui apakah suatu reaksi bersifat endotermik, yaitu menyerap panas, atau eksotermik, yaitu melepaskan panas. Jenis yang ketiga dari analisis termal, yaitu DSC, Differential Scanning Calorimetry. DSC mengukur aliran panas atau heat flow yang terjadi pada material. Metode ini digunakan untuk menentukan titik leleh, transisi gelas, dan proses kristalisasi, serta memberikan data yang lebih kuantitatif dibandingkan DTA. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis termal material. Terima kasih atas perhatiannya.